Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa media Ansor yang berbahagia, kali ini kita akan membahas tentang sholat taraweh. Sholat taraweh yang ada dalam kitab Hujjatu Ahli Sunnah wal Jamaah karya Mbah Yai Ali Maksum. Mbah Yai Ali Maksum Rois Am PBNU setelah Mbah Bisri Sangsuri. Di sini diterangkan bahwa sholat taraweh menurut madhab Imam Syafi'i, bahkan juga menurut madhab Ahli Sunnah wal Jamaah adalah 20 rakaat. 20 rakaat. Sholat taraweh itu hukumnya adalah sunnah mu'akkadah, sunnah ain yang sunnah mu'akkadah. Jadi tiap-tiap orang itu terbebani untuk melakukan sholat taraweh. Lirrijali wan nisa, baik laki-laki ataupun perempuan. Itu menurut madhab 4, menurut madhab ulama Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, dan Imam Malik. Dan menurut Imam Syafi'i, hukumnya hukum berjamaah dalam sholat taraweh itu adalah sunnah. Menurut Imam Syafi'i dan menurut Imam Ahmad bin Hambal. Kalau menurut Imam Malik, berjamaah dalam sholat taraweh itu hukumnya mandubah. Mandubah sesuai dengan pengertian madhab Imam Malik. Menurut madhab Hanafi, berjamaah di dalam sholat taraweh itu hukumnya sunnah kifayah bagi penduduk desa atau penduduk kampung. Jadi kalau ada sebagian penduduk kampung yang sudah berjamaah melakukan sholat taraweh, maka kesunahan berjamaah bagi yang lain itu sudah gugur, bisa dengan sholat sendiri-sendiri. Nah, hadis mengenai sunnahnya sholat taraweh ini adalah fi'lunya Nabi, yang sudah dilakukan Nabi, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahwa pada beberapa malam dari bulan Ramadan, yaitu tepatnya 3 malam, Nabi itu keluar ke masjid di tengah malam, yaitu pada malam 23, malam 25, dan malam 27. Jadi dalam satu bulan Ramadan itu Nabi keluar 3 malam nih. Malam 23, malam 25, malam 27. 23, 25, 27. Kanjeng Nabi itu sholat di masjid, dan sahabat itu ikut sholat makmum kepada kanjeng Nabi. Lah pada waktu itu kanjeng Nabi itu sholat di masjid maksudnya itu hanya 8 rakaat. 8 rakaat 4 kali salam. Tetapi kanjeng Nabi dan para sahabat itu menyempurnakan di rumah masing-masing sampai 20 rakaat. Jadi memang betul yang dikerjakan di masjid itu hanya berapa? 8 rakaat. Tapi setelah ke rumah, kanjeng Nabi dan para sahabat itu menyempurnakan masing-masing berapa? Sampai 20 rakaat. Jadi kanjeng Nabi pun keluarnya ke masjid itu ya hanya 3 malam itu saja. Malam 23, malam 25, dan malam 27. Lah dari sini bisa disimpulkan bahwa Nabi itu juga melaksanakan taraweh dan juga melaksanakan jamaah di dalam sholat taraweh. Cuman yang dilakukan berjamaah 8 rakaat di masjid, kemudian yang lainnya disempurnakan sendiri-sendiri di rumahnya masing-masing. Lah itu terus berjalan sampai pada
pada masanya sahabat Abu Bakar dan awal-awal pemerintahan Sayyidina Umar. Itu terus begitu. 3 malam ya, 3 malam di bulan Ramadan. Terus yang dilakukan di masjid hanya berapa? 8 rakaat. Terus selebihnya sampai 20 rakaat itu disempurnakan di rumah masing-masing. Sampun. Terus ada riwayat lagi dari Sayyidah Aisyah ya. Nabi itu keluar di tengah malam di bulan Ramadan dan sholat di masjid. Kemudian sahabat itu mengikuti sholatnya Kanjeng Nabi atau bermakmum kepada Kanjeng Nabi. Itu pada malam pertama. Pada malam pertama, yaitu malam 23, itu yang ikut ya hanya sahabat yang ada di masjid saja. Kemudian sahabat yang ada di masjid itu besoknya cerita-cerita kepada sahabat yang lain, sehingga di malam kedua itu maksudnya adalah malam yang ke-25, itu semakin banyak jamaah yang ikut. Kemudian pada malam ketiga, yaitu malam 27, itu sahabat itu semakin banyak. Bahkan sampai masjidnya itu hampir nggak muat untuk ingin mengikuti sholat taraweh bersama Kanjeng Nabi. Ternyata pada malam ketiga, yaitu malam ke-27, itu falam yahruj ilaihim hatta kharaja li sholatil fajri. Ternyata Kanjeng Nabi itu tidak keluar. Jadilah menurut riwayatnya Sayyidah Aisyah ini, ya, Nabi itu keluar di bulan Ramadan untuk sholat taraweh itu hanya 2 malam. Riwayatnya Sayyidah Aisyah ini 2 malam, yaitu malam 23 dan malam 25. Malam 27 nggak keluar. Alasannya Nabi nopo? Alasannya Nabi, innahu lam yukhaf ala sya'nikumul lailata walakin khosyitu an tufradu alaikum sholatul laili fata'jizu anha. Intinya Kanjeng Nabi itu kasihan kepada umatnya, kepada sahabatnya, khawatir kalau sholat taraweh atau sholat malam di bulan Ramadan itu hukumnya menjadi wajib. Tapi dari 2 riwayat ini yang masyhur adalah riwayat yang pertama tadi, yaitu Nabi keluar 3 malam, yaitu 23, 25, dan 27. Bon. Jadi dari sini bisa kita simpulkan bahwa jumlahnya sholat taraweh itu tidak hanya 8, tapi adalah 20. Di masjid memang 28, tapi di rumah masing-masing itu mereka sahabat dan Kanjeng Nabi menyempurnakan di rumahnya masing-masing sampai 20 rakaat. Terus apabila ada orang yang berpendapat bahwa sholat taraweh itu hanya 8 rakaat karena berdasar pada hadisnya Sayyidah Aisyah, yang isi hadisnya itu begini. Jadi enten memang kelompok yang meyakini taraweh itu hanya 8 berdasar pada hadisnya Sayyidah Aisyah. Sekarang kita bacakan hadisnya Sayyidah Aisyah. Qalat makana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yazidu fi ramadhana wala fi ghairihi ala ihda asrota rakaatan. Kula baleni malih, fi ramadhana wala fi ghairihi ala ihda asrota rakaatan. Rasulullah itu tidak pernah menambah di bulan Ramadan dan di selain Ramadan, tidak pernah menambah dari 11 rakaat. Jadi maksimal hanya berapa? 11 rakaat. Yusolli arba'an bitas limataini, yusolli arba'an ay bitas limataini fima yadharu lima ya'ti, fala tas'al an husnihinna wa tulihinna thumma yusolli arba'an bitas limataini kadzalik. Kemudian Kanjeng Nabi itu sholat 4 rakaat dengan 2 salaman, kemudian sholat lagi 4 rakaat dengan 2 salaman, thumma yusolli salatan, kemudian sholat 3 rakaat.
Qalat Aisyah, Sayyidah Aisyah dawuh, qultu ya Rasulullah. Ini Sayyidah Aisyah tanya kepada Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, atanamu qabla an tutira. Panjenengan niku sare napa mboten sakderenge witir? Qala ya Aisyah inna ainaya tanamu wala yanamu qalbi. Aisyah, kedua mata saya tidur tapi hati saya tidak tidur. Jadi ngeten. Hadisnya Sayyidah Aisyah niki menurut mereka nggih, menurut mereka 11 rakaat itu menurut mereka 8 itu traweh, yang 3 napa? Witir. Padahal niki mboten. Hadisnya Sayyidah Aisyah ini semuanya total ini menjelaskan tentang sholat witir. Yang kita tahu sholat witir itu minimal berapa? 1 rakaat, maksimal adalah 11 rakaat. Maka teng mrikan Sayyidah Aisyah ndawuh nih tidak pernah menambah dari 11 rakaat. Jadi maksimal Kanjeng Nabi 11 rakaat. Niku witir. Dan malih niku kan ada keterangan fi Ramadhana wala fi ghairihi. Baik di bulan Ramadan dan di selain bulan Ramadan. Padahal tarawih niku hanya di bulan Ramadan saja. Yang kedua, Sayyidah Aisyah itu tanya, ya Rasulullah, atanamu qabla an tutira. Ya Rasulullah, apakah panjenengan itu sare sebelum witir? Lah kita tahu kan sholat witir itu memang dilakukan setelah kalau tarawih nggih, sholat tarawih itu dilakukan setelah sholat isya dan sebelum tidur. Sholat tarawih itu dilakukan setelah sholat isya dan sebelum tidur. Lah kalau dilakukan setelah tidur itu biasanya, mboten kudu nggih tapi biasanya itu adalah sholat napa? Witir. Kalau sebelum tidur itu ya berarti napa? Tarawih. Lah niki Sayyidah Aisyah tanya, panjenengan sare napa mboten sakderenge witir? Ternyata Kanjeng Nabi jawabnya napa? Sare. Kedua matanya sare, tapi hatinya tidak napa? Sare. Yang ketiga, ternyata hadis ini oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari ini diletakkan di dalam bab sholat witir. Berarti dari keterangan ini yang mengatakan sholat tarawih itu hanya 8 rakaat. Sholat tarawih itu hanya 8 rakaat dengan berdasar hadisnya Sayyidah Aisyah ini jelas-jelas napa mboten pas. Dan pada intinya sebagaimana yang kita lakukan sholat tarawih menurut ahli sunnah wal jamaah, menurut kesepakatan madhab 4 adalah 20 rakaat. Adalah 20 rakaat. Lah, sholat tarawih 20 rakaat dilakukan dengan berjamaah semuanya itu dilakukan sejak khilafahnya Sayyidina Umar. Pada waktu itu Sayyidina Umar mengumpulkan sahabat laki-laki di rumahnya sahabat Ubay bin Ka'ab untuk sholat tarawih berjamaah 20 rakaat. Kemudian yang perempuan-perempuan itu dikumpulkan di rumahnya sahabat Sulaiman bin Abi Hathamah untuk melaksanakan 20 rakaat. Lah pada waktu itu semua sahabat juga ikut. Di antaranya yang ikut adalah sahabat Utsman, sahabat Ali, sahabat Ibnu Mas'ud, sahabat Abbas dan putranya Abdullah bin Abbas, sahabat Tolha, sahabat Zubair, sahabat Mu'ad, sahabat Ubay, dan sahabat-sahabat yang lain baik muhajirin ataupun sahabat Ansor, semuanya ikut dan tidak ada satu sahabat pun yang menentang. Bahkan mereka mendukung dan sepakat dengan apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar. Dan kita seharusnya golongan ahli sunnah wal jamaah mengikut dan melaksanakan sesuai apa yang dilakukan oleh para sahabat pada waktu itu. Karena Kanjeng Nabi dawuh, ashabi kan nujum bi ayyihim iktadaitum ihtadaitum.
Demikian yang bisa kami sampaikan. Terus Sayyidina Utsman itu sampai ngelem Sayyidina Umar itu begini, nawwarallahu qabra Umar kama nawwara masajidana. Semoga Allah itu menerangi sareannya Sayyidina Umar sebagaimana Sayyidina Umar menerangi masjid-masjid kita. Ya kan? Barokahnya keputusan Sayyidina Umar, setiap malam bulan Ramadan ini masjid-masjid musola ini semuanya ramai dengan kegiatan apa? Tarawih. Masjid-masjid itu terang, padang, ramai dengan kegiatan tarawih. Ini barokahnya Sayyidina Umar. Andaikan tidak diputusi oleh Sayyidina Umar begini ya, tarawih ya tetap seperti zaman dulu. Dalam satu bulan Ramadan ya hanya 3 malam saja yang dilakukan di masjid. Tapi dengan inisiatif Sayyidina Umar, setiap malam pada bulan Ramadan masjid musola ini selalu ramai dengan kegiatan sholat tarawih. Semoga kita bisa melaksanakan sholat tarawih 20 rakaat dengan sempurna, dengan baik sampai pada akhir bulan Ramadan nanti. Amin ya rabbal alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.